Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Tawakal, Bapak Haji Sugeng dan jajarannya, Bapak-bapak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita istiqomah di kajian kita. Ada 3 perkara yang menghapuskan dosa, kata Nabi. Pertama, fa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika sedang dingin. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang ketiga, wangtizarus sholata ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita sudah wudhu sempurna, kita sudah jalan ke masjid, nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Maka mudah-mudahan dosa kita dihapuskan semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan tadi kita juga berzikir, membaca istighfar 3 kali, tahlil 3 kali, maka diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi baik betul Allah itu, Pak. Tambah lagi kita ngucap Allahumma ajirna minan nar. Idza shallaital maghrib, kalau engkau salat maghrib, faqul, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar sab'a marratin, 7 kali. 3 kali itu kan kebiasaan. Tapi kalau maghrib usahakanlah 7 kali. Maka apabila engkau mati, kata Nabi, pada malam itu, maka kutibalaka jiwarum minha, maka Allah tetapkan bagimu bebas dari api neraka. Karena bapak-bapak tadi sudah mengucap Allahumma ajirni minan nar, kalau malam ini mati, udah bebas dari neraka. Allahumma amin. Ya bapak-bapak protes lah sama Allah kalau malah dimasukin neraka. Kan hadis itu kan nggak bohong kan. Masa Nabi kayak iklan, ngomongnya sampai mana padahal nggak sesuai kenyataan. Nggak mungkin. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau sholat subuh, kata Nabi, faqul kadzalik, ucapkanlah juga begitu. Maka kalau engkau mati pada siang harinya, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Jadi kayaknya kita ini nggak akan masuk neraka, Pak, kayaknya ya. Saya selalu pakai kayaknya ya, Pak. Saya khawatir mendahului Allah nantinya. Tapi saya yakin betul akan itu semua. Makanya kabarkanlah tentang ampunan dan surga, sehingganya surga merindukanmu. Maka usahakan sekarang ini para mubaligh itu banyak-banyaklah menceritakan tentang surga, sampai surga merindukannya. Makanya jangan banyak-banyak cerita tentang neraka. Nanti neraka kangen sama kita. Bahaya kalau nerakanya kangen sama kita kan. Baik, selanjutnya ini hari Selasa ya. Selanjutnya sebentar lagi masuk ke nisfu Sya'ban. Saya perlu ingatkan dulu tentang keutamaannya.
Karena nisfu Sa'ban itu kemungkinan tepat Ahad malam Senin yang akan datang. Tanggal 28 Maret malam ke-29. Karena saya lihat di kalender itu tanggal 28 Maret itu adalah 14 Sa'ban. Jadi 14 malam ke-15 Sa'ban. Kadang orang berpikirnya destruktif, Pak. Berpikir destruktif itu begini. Dia sengaja menyampaikan hadis yang dhaif dan maudhu'. Sehingga berkesan keutamaan malam nisfu Sa'ban itu maudhu' palsu. Lalu itulah hadis-hadis yang digunakan orang untuk mengatakan bid'ah amaliyah nisfu Sa'ban itu. Kemudian muncul kullu bid'atin dolalah itu. Wa kullu dolalatin finnar itu. Itu menurut saya memperkosa hadis itu. Coba jenengan baca. Ada banyak hadis maudhu' tentang wudu, hadis palsu tentang wudu. Apa wudu jadi dilarang? Kan tidak. Ada banyak hadis yang maudhu' tentang sholat. Apa sholat jadi dilarang? Tidak kan? Loh, mengapa kita nggak melarang sholat? Karena banyak hadis sahih tentang sholat. Banyak hadis sahih tentang wudu juga. Sama kayak nisfu Sa'ban. Ngapa orang capek-capek ngomongin hadis dhaifnya? Ngomongin hadis maudhu'nya, wong ada hadis sahihnya kok. Kadang-kadang begitu. Begini, level orang awam tuh kadang begitu, Pak. Bukan awam ya. Baru melek. Kalau awam sekalian, kalau geblek sekalian mah enak ya. Kalau geblek sekalian, aku orang goblok ikut Pak Parman sajalah, enak, Pak. Yang masalah itu orang yang baru melek, apalagi baru melek media sosial. Baru dapat share hadis maudhu' nisfu Sa'ban. Enggak ditonton, enggak videonya itu enggak. Artikelnya juga enggak dibaca, tapi udah ketemu, oh ternyata nisfu Sa'ban tuh maudhu' alias palsu. Berarti amalannya bid'ah, mulai kullu bid'atin dolalah. Hadis kunci Inggris namanya. Mengapa disebut hadis kunci Inggris? Ya karena itu yang dipakai. Multi pakai, bisa untuk apa saja. Ini saya ingin sampaikan, kita jangan begitulah. Apalagi cuman versinya media sosial. Saya lihat beberapa hari ini udah rame itu ngomongin maudhu' sama palsu itu. Sekarang saya kutipkan dua hadis sahih. Hadis sahih tentang nisfu Sa'ban. Pertama, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini hadis tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, rukum hadis 1390 bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Artinya sesungguhnya Allah turun, bahasanya turun di sini bukan zatnya tapi rahmatnya, ila sama'id dunia, dijelaskan di langit dunia, ke langit dunia pada malam nisfu Sa'ban. Fi lailatin innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban. Sesungguhnya Allah turun pada malam pertengahan bulan Sa'ban, yang turun rahmatnya. Karena kalau kita definisikan yang turun zatnya bahaya, Pak. Bahaya. Karena malam di kita, siang di Amerika. Betul nggak kira-kira? Loh, kapan turunnya Tuhan itu? Di malam mana turunnya? Bahaya kalau kita definisikan itu adalah zatnya. Memang Tuhan banyak gitu, turun sono sini misalnya kan. Terlalu jauh jangkauannya nantinya. Tapi rahmat Allah turun pada malam nisfu Sa'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah hendak mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, atau dosa-dosa semua makhluknya. Subhanallah. Illa li musyrikin au musyahin, kecuali dosa orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, au musyahin, dan dosa orang yang bermusuhan.
Karena kebahasanya kan li jami'i khalqihi, semua makhluk. Karena bahasanya semua makhluk, maka jadi dibuat pengecualian di situ. Illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Satu yang menyembah tandingan di samping Allah, atau memang bukan menyembah Allah Ta'ala, tidak menghamba kepada Allah Ta'ala, itu musyrik. Yang kedua, au musahin, atau orang yang bermusuhan. Makanya saya sering sampaikan, kita ini enggak akrab enggak apa-apa Pak, yang penting jangan musuhan. Setuju gak kira-kira? Ya namanya orang hidup ya, enggak mungkin selamanya akur, betul enggak ya? Enggak selamanya akur. Kakak beradik aja ada seleknya kan? Ibarat piring kalau nyampur ya kerotak-kerotek lah. Ada yang retak itu. Bahkan enggak jarang orang sebunuhan. Ya, kemarin di Sendang itu anak nggorok bapaknya sendiri kan? Gara-gara minta nikah, enggak dinikah-nikahin. Ini ngegorok bapaknya, artinya bisa setragis itu. Apalagi ya hidup bertetangga, bermasyarakat, dulu akrab banget, dulu intim banget misalnya, dulu dekat sekali, entah suatu hari gesekan apa, ya maklum itu. Namun nggak apa-apa, nggak akrab banget lagi, nggak intim itu nggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Karena persoalan bermusuhan itu persoalan. Itu masalah itu. Yang sering saya sampaikan kan begini. Marah boleh, benci jangan. Siapa coba yang nggak pernah marah? Nggak ada ya Pak yang nggak pernah marah kan? Pasti orang pernah marah. Tinggal ekspresi marahnya aja beda-beda. Ada yang ngomel, ada yang diem marah itu kan. Marah itu emosi, letupan emosi, itu manusiawi sekali. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena marah, ngambek, kesel itu emosi. Tapi benci itu penyakit hati. Beda sekali. Emosi dan penyakit hati berbeda. Yang merusak kita itu bukan emosi sebetulnya, tapi penyakit hati. Ini harus kita hindari. Makanya Allah tidak suka betul dengan permusuhan. Karena permusuhan itu melahirkan dengki, iri, dengki, permusuhan, benci dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang masih bermusuhan maka tidak diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Allahumma amin. Gimana Ustadz? Dianya ditegur pura-pura budak. Nah, bukan urusan kita. Kita negor nih Pak. Ditegur dia pura-pura budak gitu. Kita sodorin tangan, dia tarik tangan, disenyumin, pura-pura nggak lihat. Kita datang ke rumahnya, dia malah tutup pintu. Papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring dia. Rasain lu. Kalau udah ketemu yang kayak gitu mah bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpel saja Pak, hidup ini simpel. Manusia memang tidak sempurna. Tidak ada yang maksum. Kita semua punya kekurangan masing-masing. Maka benang merahnya yang penting jangan bermusuhan. Kalau ibu-ibu yang suka lebay dengan nangis, Ustadz dulu mah akrab banget kayak keluarga. Sekarang jadi begini, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Ketemu say hello aja lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah gitu. Udah kayak orang baru kenal aja. Nggak jadi masalah itu. Yang penting satu pegang, jangan bermusuhan. Di malam itu semua dosa makhluk diampuni. Saya tegaskan Pak, nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat diampuni dosa-dosa. Uang kita ini takut masuk penjara, betul nggak kira-kira? Takut banget Pak. Nggak ngimpi lah, nggak ngarep kita seminggu aja jadi narapidana, nggak enak. Makanya saya dulu ceramah ke penjara itu awalnya takut lah. Saya takut kalau diceramahi mereka tersinggung. Lalu ngeroyok saya. Bayangan saya begitu. Tapi ternyata begitu datang ke penjara, paling enak menceramahi orang dalam penjara.
Karena orang dalam penjara itu, dia ada dalam titik terendah dalam kehidupan. Siapapun dia, Pak, ada di titik terendah. Pejabat yang tadinya sombong banget, kalau dia dalam penjara, tawaduk dia, saya lama saya. Dipeluk-peluknya kita, orang kaya, sugihnya, songong, na'udzubillah, kalau sudah dalam penjara, tawaduk dia. Makanya menurut saya orang dalam penjara itu belajar menyadari dunia. Nah kita ini yang belum pernah di penjara ini kan kadang-kadang silau dengan dunia. Kan Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Nah gimana kita mau merasakan dunia ini penjara, wong kita merdeka begini? Yang bisa merasakan betul ya orang dalam penjara lah. Itulah rasanya mereka ketika di dalam penjara. Makanya saya setuju, nggak bisa itu yang diceramahi bukan orang dalam penjara. 3 golongan manusia yang nggak bisa diceramahi. 1, pejabat yang lagi sombong. Nggak bisa salah ngomong, Pak. Tersinggung dia. Makanya ajudannya dipesenin, udah Ustadz nanti ceramahnya bahas ini. Jangan yang ini, nanti bos tersinggung, gua kena marah. Di kode kita, Pak. Yang kedua yang nggak bisa diceramah itu orang kaya yang lagi songong. Saya pernah sama Pak Yadi, Pak Suryadi ya, ceramah di orang-orang kaya ya Pak. Ya beliau saksi nyata, ini nggak bohong saya. Itu dari jam 5 saya ceramah Pak, nggak didengerin saya ceramah. Mereka ngobrol masing-masing. Oh ini orang sugih nih pikir saya. Nggak didengerin. Kita ajak ketawa, enggak ada yang ketawa. Bulu kuduk saya langsung merinding gitu, Pak. Nyeng gitu ya. Kuping saya langsung tebal. Tanyalah beliau kalau nggak percaya. Ya, memang betul kalau kata guru saya, orang kaya yang sedang takabur nggak bisa diceramahi. Karena mereka merasa banyak duit, proyek lagi cair gitu ya. Lagi cair-cairnya. Cewek lagi demen-demennya tuh. Soge, mobil sedang bagus-bagusnya. Nggak bisa. Yang nomor 3 yang nggak bisa diceramahi orang gila, nggak bisa. Jangan sekali-kali kita diundang ceramah di rumah sakit jiwa ikut gila juga kitanya. Makanya ada guyonan di media sosial kan, ada orang mau kurban kambing bawa ke penjagalan di pinggir jalan, di tengah jalan ketemu sama orang gila lagi nongkrong. Kata orang gila, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang punya kambing, hoi, bukan monyet ini kambing. Orang gilanya ngekek ketawa. Kata orang gila, siapa yang ngomong sama elo? Gua kan ngomong sama kambing elo, subhanallah. Jadi yang monyet niku sopo ya Pak ya. Jadi ngeladenin orang gila, tambah edan kitanya, jangan macam-macam. Jadi balik lagi Bapak Ibu. Kita ini jangankan masuk neraka, masuk penjara aja kita nggak sanggup. Nah, dosa yang tidak diampuni pasti diadab, pasti diadab. Makanya mudah-mudahan di malam nisfu Sa'ban nanti Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma amin. Hadis yang kedua dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi itu tanya, asumta min suradi Sa'ban? Apa engkau puasa di tengah bulan Sa'ban? Imran menjawab, la, tidak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau engkau berbuka alias tidak berpuasa, ganti dengan puasa 2 hari. Jadi orang yang kelewat dari nisfu Sa'bannya, dia bisa menggantinya dengan puasa 2 hari. Fasum yaumain. Ini hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, Pak. Sahih muttafaqun alaih. Saya lupa rukum hadisnya. Catatannya tidak terbawa, tinggal di mobil. Tapi sahih Bukhari dan sahih Muslim, sahih muttafaqun alaih. Saya agak bingung ada yang sampai memponis puasa nisfu Sa'ban itu bid'ah. Nggak tahu dia cara beristimbatnya apa gitu. Cara ngambil hukumnya gimana gitu. Padahal kata Nabi yang nggak sempat puasa nisfu Sa'ban, gantilah dengan puasa 2 hari. Bahkan level Imam Syafi'i loh Pak. Imam Syafi'i berfatwa 5 malam yang doa diijabah, 1 malam Jumat.
2 malam awal bulan Rajab, 3 malam nisfu Sa'ban, 4 malam Idul Fitri, 5 malam Idul Adha. Itu ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um. Ulama dulu bukan kayak ngoret skripsi kayak mahasiswa nulis skripsi. Bukan kayak kita nulis makalah asal ada tulisan. Itu betul-betul dikaji levelnya Imam Syafi'i. Terus yang mengatakan malam nisfu Sa'ban enggak punya keutamaan dan yang meyakini itu bid'ah, emang siapa dia? Bandingin sama Imam Syafi'i. Saya gitu aja mikir, emang dia siapa gitu? Ketika dia ngebantah itu semua. Imam Syafi'i loh. Hafal Quran 30 juz, hafal jutaan hadis. Ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita simpel aja. Jadi kalau Imam Syafi'i sudah berfatwa, jelas rujukannya dan pelajarannya, ambil. Enggak tak kalau yang berfatwa Imam Samingun misalnya. Hati-hati kalau Imam Samingun berfatwa ya Pak. Subhanallah. Artinya kita ini rileks lah, jangan agama itu jangan semuanya salah. Ada kaidah yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dahulukan pendapat yang menetapkan, abaikan yang meniadakan. Itu kaidah itu Pak. Orang Indonesia mah kebalik. Maksud saya begini, orang Indonesia tuh sukanya begini. Ada 1000 ustadz menganjurkan, tapi ujuk-ujuk ndilalah datang satu ustadz yang membid'ahkan. Nah yang diikuti satu Pak, padahal ada 1000 yang menganjurkan. Itu salah kaidahnya kalau kita sedemikian rupa. Padahal dalam kaidah usul fikih nggak begitu. Bukan dahulukan pendapat yang menolak daripada pendapat yang menganjurkan. Dahulukan pendapat yang menganjurkan daripada pendapat yang menolak. Yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dahulukan yang menetapkan daripada yang meniadakan. Nah, itu kaidah yang harus betul-betul kita pahami. Andai kata begini, ada satu ulama berpendapat menganjurkan A. Ada satu ulama berpendapat menolak A, ambil yang menganjurkan daripada yang meniadakan. Itu kaidah usul fikih itu. Apalagi ini banyak yang menganjurkannya. Lalu apa amaliyah di malam nisfu Sa'ban? Bahasa sederhananya bebas, monggo kersa jenengan mau ngapain. Membaca Quran sampai hatam, bagus. Ustadz, malas Quran sampai hatam. Yasin aja 3 kali, oke. Kan Yasin tuh hatinya Quran tuh, jantungnya Al-Quran. Pengen tahajud, bagus. Sholat tasbih, bagus. Mungkin ulama memang lebih banyak sepakat tidak ada sholat yang namanya sholat nisfu Sa'ban. Sholat nisfu Sa'ban yang nggak ada. Yang ada itu sholat di malam nisfu Sa'ban. Jadi jangan salah redaksi. Tidak ada sholat nisfu Sa'ban. Yang ada itu sholat di malam nisfu Sa'ban. Jadi sholatnya apa? Terserah. Kita mau sholat tahajud silahkan, mau sholat tasbih monggo, bebas maunya kita apa. Terus juga redaksi penamaan itu kan wajar saja. Kita nyebut sholat taraweh. Tidak ada sholat taraweh itu dalam hadis. Nabi nggak pernah nyebut sholat taraweh itu. Tapi apa bid'ah? Oh, sholat taraweh itu sholat malam di malam bulan suci Ramadan. Itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu istilah yang muncul belakangan. Tidak dari zaman Nabi. Dikatakan tarawih karena sholatnya santai, penamaan. Jadi nggak usah kaku-kaku amat. Sama kayak tentang sholat di malam nisfu Sa'ban. Sholatnya terserah kita. Tapi kita kerjakan di malam nisfu Sa'ban. Nah ulama berbeda pendapat tentang puasanya. Ada yang berpendapat puasanya besok. Ini malam nisfu Sa'ban diumpama besok puasa. Ada yang berpendapat didahulukan puasanya di 14 Sa'ban. Karena malamnya diangkat catatan amal kita. Mengapa orang puasa Kemis? Karena malam Jumat. Sebab puasa Kemis itu karena Jumat Pak. Karena di malam Jumat
catatan amal kita dilaporkan kepada Allah sepekan sekali. Maka hari Kamis kita puasa. Jadi puasanya bukan hari Jumatnya, hari Kamisnya. Sama kayak nisfu Sa'ban, puasanya bukan besoknya tapi hari sebelumnya. Kalau mau aman banget, ayyamul bid, puasa hari putih 13, 14, 15. 13 Sa'ban, 14 Sa'ban, 15 Sa'ban. Hari putih namanya. Mengapa hari putih? Hari purnama. Putih. Saya ditanya, Ustaz, mengapa puasa di hari putih, hari-hari purnama? Kata orang tua dulu, Pak. Ini versinya bukan Quran hadis kan? Versinya kata orang tua. Kalau malam-malam purnama, kekuatan jin lebih hebat. Kekuatan setan meningkat, jin lebih hebat. Makanya mak lampir keluarnya malam bulan purnama. Mak lampir mini pelet kan gitu ya. Menghisap darah bayi, kuntilanak, genderuwo, banaspati kan gitu. Pada malam-malam purnama. Nah, kekuatan manusia menurun. Makanya kita puasa. Sama kayak memuasai hari kelahiran. Hari kelahiran itu kan kadang hari apes. Maka dipuasai. Apa boleh memuasai hari kelahiran? Wong Nabi aja puasa di hari kelahiran kok. Nabi ditanya, mengapa puasa hari Senin? Hada yaumu wulidtu. Hari Senin ini, kata Nabi, hari aku dilahirkan. Itulah mengapa puasa. Makanya memuasai hari kelahiran Nabi itu termasuk maulid. Jadi kita kalau puasa Senin itu puasa maulid namanya. Memuasai hari kelahiran Nabi. Untuk memuliakan maulud orang yang dilahirkan, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu Pak. Kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkatannya terkait amalan atau ma'azirna atau ma'azirna ketika diamalkan sholat maghrib dan subuh, Allah Ta'ala akan menjauhkan dari sisa api neraka.
saya komentari dulu Pak mingunnya ya. Apa mengucapkan Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar boleh mengangkat tangan dengan cara menadah telapak tangan ke langit, boleh membalikkan telapak tangan ke bumi, boleh juga tidak mengangkat tangan sama sekali. Karena dia masih dari bab zikir, walaupun isinya adalah doa. Nabi itu menyengaja mengkhususkan membalikkan tangannya ketika berdoa pada doa-doa yang lidaf'il bala, doa-doa mengangkat bala. Itu baru sengaja betul. Misalnya kayak wabah corona, bencana alam, banjir, kemarau panjang, Nabi begitu. Tapi ketika Nabi berdoa terkait dengan, walaupun menolak kan, berlindung dari siksa neraka, Nabi juga tidak serta-merta membalikkan tangannya, tidak. Jadi ketika misalnya Allahumma innama ana basar fala tu'aqibni. Ya Allah, sesungguhnya saya manusia biasa, janganlah hukum saya. Ini kan bicara hukuman, bicara neraka juga. Tapi Nabi tetap menadahkan tangannya, kata Aisyah. Menadahkan tangannya ke langit, tidak membalikkan tangan. Tapi itu wilayah yang dilonggarkan Pak. Ketika kita membalikkan tangan juga niat kita kan nolak neraka. Juga boleh juga isar. Enggak ngangkat juga, ya enggak apa-apa. Karena itu masih dalam rangkaian zikir. Tapi ketika kita berdoa yang khusus setelah berzikir, lalu kita berdoa, maka sebaiknya kita ngangkat tangan. Kayak astaghfirullahaladzim, istighfar. Itu kan doa. Isinya kan minta ampun pada Allah. Mengapa kita enggak nadah? Karena masih dalam rangkaian zikir. Itulah sebabnya mengapa kita enggak nadah. Cuman begitu kita khusus berdoa, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni dosa saya, maka kita nadah kepada Allah. Doa terbaik itu nadah. Ini termasuk Pak Sugeng jadi studi kasus. Dulu di Indonesia ini entah tahun berapa itu muncul anak muda yang membid'ahkan ngangkat tangan dalam berdoa. Termasuk Tawakal ini pernah kalau doa itu dia nggak ngangkat tangan. Itu tanda orang belajar agamanya mak jelas tadi itu sebenarnya. Ngangkat tangan itu tanda Pak. Pernah terjadi di Indonesia rame orang nggak ngangkat tangan dalam berdoa. Dan mengangkat tangan itu bid'ah. Sampai dibid'ahkan mengangkat tangan itu. Subhanallah. Bandar Lampung Indonesia rame. Tapi Indonesia itu terlambat. Yang duluan Mesir sebetulnya. Mesir sudah duluan. Sama di Madinah. Yang menulis kitab tentang itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu Pak menulis kitab Minhajul Muslim. Pedoman hidup muslim, banyak di toko buku, bisa dicari itu. Beliau ngarang kitab tipis banget tentang ngangkat tangan dalam berdoa. Apa kata beliau? Di antaranya, banyak anak-anak muda bodoh belajar tanpa berguru, nyimpulin hukum langsung dari hadis, mengatakan bid'ah ngangkat tangan itu. Kata beliau, hanya mengacu kepada hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadaihi fi shay'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat kedua tangannya dalam sesuatu dari doanya kecuali dalam salat istisqa saja. Itu Sahih Bukhari Muslim itu. Nabi enggak pernah mengangkat tangan dalam doanya kecuali dalam salat istisqa. Bukhari Muslim, langsung fatwa. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, anak muda baru melek. Berhukum tanpa guru, langsung ngitip hadis. Padahal jelas penjelasannya itu. Yang di situ dikatakan Nabi maksudnya tidak ngangkat tangannya hingga terlalu tinggi, raf'an baligha atau lisiddah, sampai kelihatan putih ketiaknya, kecuali dalam sholat istisqa saja. Itulah bahaya belajar tanpa guru. Karena hadisnya nggak menjelaskan begitu. Walaupun kalau dia agak teliti, Imam Bukhari sudah mengomentari dalam babnya. Imam Muslim juga begitu. Bukan larangan ngangkat tangan, tapi sempat kejadian di Indonesia. Sempat kejadian itu.
Walaupun di Arab udah hilang tuh, di Mesir juga begitu ya. Kerjaan orang-orang belajar langsung Quran hadis itu, nah, tapi nggak mau pakai guru. Itu contohnya sederhana. Kemudian berikutnya sedekap di dalam sholat. Sedekap dalam sholat itu sempat viral dulu kan, sempat banyak anak muda begini. Sedekap itu begitu. Saya lihat malahan anak-anak universitas yang bukan agama gitu Pak, yang umum gitu, nggak usah disebut tapi ya, yang banyak mengamalkannya. Beuh, pikir saya begitu. Coba jenengan cari di kitab mana, nggak ada. Di kitab mana itu ketemunya? Imam Syafi'i sama Imam Malik bawah dada di atas pusar, begini. Imam Hanafi dan Imam Hambali di bawah pusar. Saya jadi sempat mikir dulu waktu masih remaja gitulah. Pinteran saya apa pinteran Imam Syafi'i kira-kira itu? Kok kayaknya imam dulu goblok semua, perasaan ya kalah sama kita gitu ya. Padahal nggak ada fatwa satu pun Pak yang sedekap begitu tuh, nggak ada satu pun. Nah, jadi ini contoh betapa nggak boleh nyimpulin agama itu sendiri hukum, apalagi bukan fuqaha kita, bukan orang yang faqih, nggak boleh. Kita harus ngikut mau nggak mau. Ada kualifikasi dalam berfatwa itu. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Mingun, ngangkat tangan diperbolehkan, enggak juga enggak apa-apa, ditadahkan atau dibalikkan juga boleh. Tapi kalau doa khusus ngangkatlah tangan Pak, karena saya pernah ceramah di Waigali. Saya agak tersinggung karena separuh jamaah enggak ada yang ngangkat tangan. Sebel saya. Emang enggak penting ta doa saya ini? Separuh enggak ngangkat tangan. Akhirnya saya tanya sama tuan rumah, aliran apa sih di sini banyaknya? Emang aliran apa Ustaz? Enggak ada aliran yang keras-keras gitu enggak? Enggak ada tuh. Enggak, kata saya, ngapa separuh jamaah tadi enggak ngangkat tangan waktu saya doa ceramah nikah itu kan? Oh, itu orang non-Islam Ustaz katanya. Allahu Akbar. Saya jadi mikir Pak, ternyata kalau kita doa enggak ngangkat tangan, apa bedanya sama mereka kan? Itu aja pikiran saya. Jadi saya jadi salah sangka. Ya namanya mereka pakai batik gitu kan. Maksud saya di kode sebelum ceramah itu, di sini separuh ada non-Islam, takut salah ngomong, saya kan gak enak juga nyakitin hati orang. Untung saya lurus-lurus aja ceramahnya itu. Cuman saya sempat tersinggung lah Pak, karena separuh jamaah nggak ngangkat tangan. Ya juga lah, dia beda agama, ngapain dia mengaminkan doa kita. Jadi begitu. Sekali lagi urutan kitab bagaimana kajian itu? Begini Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nabi bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'u wa qalilun khutaba'u. Sesungguhnya kalian ada di suatu zaman, kata Nabi. Nabi bicara sama sahabat, innakum asbahtum, zaman itu. Berarti Nabi itu ceramahnya kalau menggunakan kata asbahtum di situ kemungkinan besar habis sholat subuh. Di zaman itu, saat itu timingnya memang subuh gitu, ba'da subuh. Ada di satu zaman yang kathirun fuqaha'uhu, banyak betul fakihnya, ahli agamanya. Wa qalilun khutaba'uhu, dan sedikit tukang ceramah. Nah ini berlaku untuk 3 zaman awal. Ma'ana alaihi wa ashabi, zaman ada Nabi dan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, zaman tabi'in, zaman kedua, dan tabi'ut tabi'in. Berarti mengcover termasuk Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan yang lebih senior Imam Hanafi dan Imam Malik. Itu zaman itu. Di zaman itu banyak pakar agama, fakih, ahli hukum, tapi sedikit tukang ceramah. Hampir nggak ada ahli pidato itu Pak, tapi orang pakar semua. Karena orang zaman dahulu nggak penting pintar ngomong apa enggak, yang penting ilmunya. Kalau zaman sekarang pintar orang, pidatonya nggak pintar, nggak didengar orang lah. Nah, wasayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku. Sekarang ini nih maksudnya kali, qalilun fuqaha'uhu, sedikit ahli fikihnya itu, sedikit yang ngerti betul fikih itu. Wa katsirun khutaba'uhu, terlalu banyak tukang ceramahnya. Nah sekarang ini, jadi maunya kita mawas diri, karena kita ini semua tukang ceramah, termasuk saya.
Kalau ceramah itu nggak pintar, nggak apa-apa, Pak. Gitu ya. Ceramah itu hafalnya cuma satu hadis, Pak Panal misalnya, kultum Ramadan nanti. Cuman baca apa? Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka jangan musuhan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Tak ajarin kultum, Pak Panal gitu ya. Nggak harus panjang-panjang kultum. Nggak harus jadi ulama bisa kultum itu. Karena kita khutbah, penyampai saja. Tukang khutbahnya banyak. Makanya kita yang sudah khutbah, jangan sesat rasa. Yang sudah khutbah sebatas penyampai. Yang suka ceramah cuman penyampai. Yang suka kultum cuman penyampai. Jangan merasa ulama. Kegedean rasa. Apa kata orang Jawa? Gumedek ya, Pak. Merasa syekh. Orang harus cium tangan semua gitu sama dia gitu. Orang ilmunya cetek ya. Jangan. Oh, udah isya ya. Udah habis waktunya. Jadi begitu. Saya perlu ingatkan bahwasanya sederhananya begini. Kita boleh mencari hukum, menggali hukum, mengikuti pelajaran dimanapun, tapi ingat, keilmuan dan hukum yang kita ambil harus bersanad, bersumber kepada imam-imam madhab yang ada. Itu maksudnya. Baik, demikian kita lanjut lagi di perjumpaan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.